Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai partnership, mengenai pembentukannya, operasinya, serta bagaimana ketika ada perubahan kepemilikan di dalam partnership. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya dari mulai kita paham dulu ya mengenai karakteristik dari hukum partnership, lalu poin 1, 2, dan 3 itu mungkin hampir sama dengan pada saat di AP1 dan AKM1 gitu ya. Nah, mungkin yang baru itu dari mulai 4, 5, dan 6 terkait dengan investasi partner baru. Jadi kalau ada partner yang masuk baru sampai pada poin 6. Nah, jadi coba kita review dulu bahwa pemahaman mengenai partnership gitu ya. Nah, partnership itu sebetulnya sama kayak kita waktu belajar di AP1 dulu ya. Jadi bentuk form dari dari bisnis itu ada 3. Yang pertama proprietorship, itu adalah perseorangan. Yang kedua tuh partnership, ya ketika ada gabungan lebih dari satu orang itu bersama untuk membuat bisnis gitu ya. Yang ketiga itu kalau corporation. Nah, kalau kamu ingat di KISO dulu itu tuh ada 3. Nah, jadi kita membahas mengenai yang partnership gitu ya. Jadi yang kedua, karena kalau yang corporation itu sebenarnya udah kita bahas dari mulai teman-teman di AKM 2 atau 2 mungkin ya, itu udah masuk ke corporation, termasuk kita AKL 1 kemarin membahas sampai di corporation. Nah, sekarang kita bahas mengenai partnership yang kedua tadi. Jadi partnership itu sebenarnya gabungan ya. Kalau tadi proprietorship itu ketika bisnis dijalankan sama satu orang. Nah, kalau partnership itu dijalankan oleh lebih dari satu orang. Jadi ada 2 orang yang barengan gitu ya, bersepakat atau lebih dari 2 orang, dia sepakat untuk menyatukan asetnya dan membagi resiko untuk menjalankan operasi bersama. Ya, untuk menjalankan bisnis bersama. Nah, tujuannya profit oriented. Gitu ya, itu definisinya seperti itu. Nah, kalau partner itu dalam bahasa Indonesia itu istilahnya itu adalah sekutu. Gitu ya. Jadi sekutu, persekutuan. Jadi partnership itu di Indonesia kan pada beberapa literatur itu dinamakan persekutuan. Nah, jadi setiap partner itu adalah sekutu. Gitu ya. Nah, maka dari itu tadi saya sampaikan ya bahwa bentuk usaha itu tadi bisa proprietorship, partnership ya. Partnership itu tadi ada yang corporation dan partnership itu sendiri. Nah, jadi kalau partnership itu yang mau kita bahas di mana? Itu adalah di poin yang kedua, yaitu persekutuan bukan badan hukum. Gitu ya. Nah, corporation itu yang berbadan hukum. Nah, apa itu yang bukan badan hukum dan yang berbadan hukum? Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum itu adalah nyambungnya ke hukum bisnis. Nah, di mana yang berbadan hukum dulu ini dia dalam pendiriannya sampai ke pembubarannya itu diatur oleh aturan atau undang-undang yang berlaku. Begitu ya. Jadi dari mulai pembentukan sampai likuidasi itu diatur dalam badan hukum. Gitu ya. Biasanya bentuknya itu adalah PT koperasi. PT itu bisa berupa PT biasa ya, PT TBK, PT biasa tidak TBK, terus PT untuk BUMD gitu ya. Itu kan bentuknya biasanya PT karena berbadan hukum. Nah, kalau yang dinyatakan bukan badan hukum itu sebenarnya pada intinya adalah dia tidak memiliki konsekuensi hukum dari mulai pembentukan sampai likuidasinya. Basisnya dia adalah kesepakatan. Walaupun dia punya bentuk. Ya, bentuknya itu misalnya CV, firma, gitu ya, dan berbagai jenis lainnya. Tapi yang famous tuh 2 itu tadi. Nah, biasanya mereka hanya terdaftar aja di kementerian, tapi tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Itu kalau yang bukan berbadan hukum. Jadi CV firma itu sebenarnya kesepakatan. Ya, kesepakatan antar kedua belah pihak. Tapi kalau PT itu ada undang-undang PT gitu yang mengatur hal tersebut dan juga sampai kepada akta notaris. Tapi juga badan hukum itu juga ada akta notaris, tapi dia terikatnya sama perdata, hukum perdata. Nah, nanti coba teman-teman yang
saya kan bukan ahli hukum bisnis ya, ini dari beberapa referensi yang saya dapatkan gitu ya, itu seperti itu. Jadi bayangkan itu adalah di mana ada aturan yang mengikat ya, yang satunya lebih kepada prefer ke kesepakatan. Jadi hukumnya perdata. Perdata itu mengatur antara pihak satu dan pihak lainnya atau orang satu dan orang lainnya. Kalau berbadan hukum dia memiliki konsekuensi hukum ya atau pidana gitu ya. Nah, kalau CV itu biasanya didirikan oleh lebih dari satu sekutu. Yang satunya itu sekutu komanditer ya, dan ada sekutu komplementer. Jadi ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kayaknya sudah pernah diajarin ya di hukum bisnis. Jadi ada sekutu yang pasif itu artinya nyetor modal aja, atau ada yang aktif. Kalau aktif itu berarti dia yang menjalankan usaha tersebut. Nah, kalau persekutuan firma itu menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Nah, kalau persekutuan perdata, dia mempersekutuan menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab pada pihak ketiga. Nah, ini perbedaannya antara CV dengan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ya, sebentar ya. Nah, kalau ini harusnya kolomnya ini tambah PT ya, ini CV gitu ya. Jadi kalau badan hukum ini dia yang PT itu diatur dalam undang-undang. Nah, kalau di sebelah kanan CV dia tidak berbadan hukum, tidak ada peraturan yang mengatur CV. Ya. Kalau besaran modal diatur juga dalam undang-undang 25% di store ditempatkan ya. Kalau ini nggak ada ketentuan modal. Yang penting ada modal yang disetorkan oleh setiap partner. Nah, ini ada pengaturannya. Intinya secara umum sih ada aturan yang resmi terkait dengan bagaimana bentuk pembentukan, bagaimana tata kelolanya itu diatur, sampai misalnya harus ada direksi, komisaris gitu ya, struktur kepemilikan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau di CV itu agak berbeda dengan di PT. Itu kalau PT kan sifatnya ya anggap aja PT kebanyakan organisasi udah besar gitu ya. Maka perusahaan tuh biasanya meng-hire gitu, meng-hire manajemen untuk beroperasi menjalankan usahanya. Karena owner itu ya cuman pemilik gitu. Kalau di CV itu karena partnership ini artinya dia punya pembagian gitu. Yang satu cuman nyetor gitu ya, yang satunya atau satu lebih dari satu itu adalah menjalankan usahanya gitu ya. Nah, kalau udah bidang usahanya dia lebih variatif gitu ya. Kalau CV itu terdapat batasan mengenai bidang usaha gitu ya. Bidang usaha tertentu hanya ada yang dapat dijalankan oleh PT. Misalnya bidang usaha outsourcing tidak bisa dijalankan oleh CV gitu, karena outsourcing itu kan kayak masuk ke hukum undang-undang ketenagakerjaan, jadi nggak boleh CV gitu misalnya. Kepemilikan aset, nah ini yang penting ya. Jadi bahwa kepemilikan aset untuk PT itu terpisah. Maksudnya gimana? Jadi terpisah gitu. Tanggung jawabnya pemegang saham itu hanya pada jumlah modal yang dia setorin aja gitu. Jadi kekayaan pribadinya tuh nggak ada kaitannya sama PT gitu. Tapi kalau CV ketika terjadi kerugian, pemilik CV itu bisa diminta pertanggungjawabannya hingga menggunakan aset pribadi. Jadi kalau misalnya dia gagal bayar ke bank gitu, terus dia harus membayar melunasi, mungkin bisa jadi sampai ke aset pribadinya si pemilik. Tapi kalau PT enggak. Kalau di PT ya hanya terbatas. Namanya PT itu kan terbatas ya, perseroan terbatas, hanya terbatas pada setoran modal yang atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Begitu ya. Nah, ini diterbitkan. Jadi pendiriannya seperti ini, dan memang ada surat pendaftarannya untuk administrasinya, tapi dia tidak terikat pada undang-undang. Begitu ya. Ini tadi saya jelaskan hampir sama ya kalau CV dan firma. Oke. Kalau intinya kesepakatan ya, kalau partnership itu lebih kesepakatan. Nah, modal apa aja yang dia eh, boleh setorkan gitu kalau menurut di CV di Undang-Undang Perdata ya, ini yang untuk mengatur yang non badan hukum ya, itu bisa uang, barang atau tenaga. Artinya
Ketika seseorang dianggap memiliki kemampuan yang lebih yang bermanfaat bagi persekutuan, itu merupakan setoran mengenai modal, bisa dianggap, gitu ya. Nah, lalu kan tadi kan artinya eh, partnership itu penuh dengan agreement. Nah, agreement seperti apa? Nah, agreementnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya, mengenai produknya apa, hak dan tanggung jawabnya apa, ya antar partner itu gimana, lalu berapa sih investasi awalnya, dan kita tuh mau nentuin berapa gitu. Jadi maksudnya bisa jadi kalau uang itu kan jelas ya nilainya gitu. Nah, kalau barang itu harus dihitung apakah nilainya sesuai dengan nilai bukunya atau nilai pada saat penyerahannya, nilai wajarnya. Tenaga juga gitu. Penilaiannya bagaimana? Jadi intinya itu adalah penetapan nilai. Jadi kan nggak mesti sama seperti book value-nya. Terus kalau ada nambah investasi, narik aset gitu ya, dan pembagian keuntungan atau kerugian serta pembubaran. Terus ini adalah reportingnya. Sebetulnya kalau reporting di partnership itu juga kebutuhannya ya sama ya, tergantung karena dia tidak diwajibkan tertentu gitu ya, mungkin tergantung pihak lain yang membutuhkan. Misalnya bisa saja ketentuannya pajak gitu ya, karena ketentuan perbankan maka perlu dilakukan reporting ke pihak-pihak terkait. Yang kedua, ya kita masuk tadi setelah kita bahas karakteristiknya, kita membahas mengenai investasi initialnya, awalnya. Kalau initial investment ini sama ya, eh, di sini ini adalah ketika apa namanya ada penyetoran oleh pemilik, misalnya si H&B menginvestasikan 20.000 secara cash ke new partnership. Nah, ini sama kayak waktu kita AP1 ya, cashnya bertambah, H capital bertambah, B capital bertambah. Rasa ini udah gampang banget. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa ini materinya ada di bukunya BIMS, kalau nggak salah chapter 16, gitu ya. Yang kedua, non-cash investment. Nah, non-cash investment tadi yang saya sampaikan, yaitu aset tetap yang disetorkan, dan nilainya ini bisa berupa nilai wajar properti pada saat investasi. Nah, ini adalah eh, ininya apa? Ini cerita baru. Nah, ini nanti kalau detailnya teman-teman lihat di bukunya BIMS ya. Jadi misalnya ini beda lagi soalnya ceritanya tuh nggak nyambung gitu ya. Ada Cole and Crow, itu sama-sama mau membuat suatu partnership dengan menyerahkan si Cole tuh totalnya 50.000. Nah, kemudian landnya 10.000, buildingnya 40.000. Kalau si Crow dia menyerahkan cash 7.000, lalu inventorinya 35.000. Jadi totalnya 42.000. Nah, nyatetnya gimana? Masih paham ya? Land, building, call capital, cash, inventory, dan call capital. Sama ya? Saya harap ini udah bisa dipahami seperti penyetoran awal. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi bagaimana eh, menilai setoran setiap sekutu. Jadi ada permasalahan ketika sekutu itu menyetujui bahwa modal sekutu yang tidak sama dengan jumlah investasi aset dapat diidentifikasi, gitu ya. Jadi maksudnya gini, bisa jadi kita itu mengakui sesuatu yang tidak berwujud di dalam persekutuan, aset persekutuan. Jadi misalnya ada ini ya, Call and Crow itu setuju untuk membagi modal awal tuh persekutuan tuh secara seimbang. Jadi pengennya tuh Call and Crow tuh 50-50 misalnya. Jadi sama. Misalnya 2 orang berarti seimbang tuh berarti 50-50. Nah, meskipun Call itu berkontribusi itu 50.000 dan Crow itu menyumbang 42.000. Nah, perjanjian ini tuh menyeratkan bahwa si Crow itu menyumbangkan aset yang tidak dapat diidentifikasi. Kenapa? Karena dianggap si Crow kan dia kan cuma nyetor 42.000, tapi mau diakui 50% sama kayak si Cole. Kenapa? Karena dianggap Crow tuh punya
capability gitu, tenaga tadi loh yang dianggap tuh dia punya bakat individu, klien yang loyal, koneksi dengan partnership dan sebagainya. Ke perbankan gitu. Jadi dianggap dia tuh punya kemampuan lebih gitu ya. Nah, jumlah yang tidak dapat diidentifikasi itu dapat disimpulkan untuk menambahkan kontribusi pada nilai wajar yang call setorkan. Gitu lah. Padahal call tuh si Kro tuh hanya menyetorkan 42.000, maka dia akan dikontribusikan dari nilai wajarnya si Kul. Gitu ya. Nah, maka ada dua metode ya dalam menilai capability tadi. Bisa bonus atau bisa goodwill. Goodwill itu niat baik itu kalau didefinisikan kayak gitu. Ditranslatekan tuh kayak gitu. Jadi bonus itu maksudnya kan selama ini kan kita ngertinya goodwill ya. Oke, metode goodwill kita pelajari yang bawah dulu aja. When the goodwill approach is used, gitu ya, kalau kita menggunakan metode goodwill, maka aset yang tidak bisa diidentifikasi yang dikontribusikan oleh Crow itu tadi diukur dengan basisnya call. Gitu ya. Jadi 50-50, 50% gitu ya. Maka pakai basisnya yang lebih besar. Kalau 50-50 berarti 50-50 gitu. Maka goodwill-nya itu adalah 8.000. Kan tadi kalau ditotalkan 92. Ya, kalau 92 di total berarti kurang 8.000. Maka dianggap goodwill adalah 8.000. Kreditnya Crow Capital. Bisa dipahami ya? Kemudian kalau di dalam metode bonus itu artinya si salah satu partner tuh ngasih modalnya, membonuskan ke partner lainnya agar 50-50. Gitu ya. Jadi kalau dalam metode bonus, aset yang nggak diidentifikasi tuh nggak masuk dalam catatan partnership gitu loh. Paham ya? Jadi kalau goodwill tadi kan di up ya. Jadi dia tuh cuma setor 42, tapi ada sesuatu yang lebih, makanya dianggap naik gitu ya. Tapi kalau metode bonus, yang aset yang nggak bisa diidentifikasi atau aset nggak berwujud tadi, itu tuh dianggap nggak dicatat dalam partnership. Sehingga dalam metode bonus itu kan 92. Kalau dibagi rata berarti 46-46. Paham ya? 92.000 kan, 50 tambah 42. Kalau dibagi 2 sama dengan 46.000. Nah, berarti kalau 46.000 punyanya si call capital itu berarti berapa? Dikurangi kan, orang dia kan 50 totalnya. Nah, dikurangi 4.000. Jadi didebitin. Si Kro yang awalnya 42 karena biar seimbang ditambahin 4.000. Jadi diambilkan dari salah satu pihak. Bisa dibedain ya. Jadi aset yang nggak diidentifikasi catat dalam partnership, yang ini tidak dapat diidentifikasi. Oke. Sekarang yang kedua, kalau ada additional investment. Kalau ada additional investment sebenarnya sama aja ya. Ya ditambahin aja investmentnya. Nah, yang kedua adalah withdrawals. Oke. Withdrawal ini ada dua ya. Withdrawal ini bisa berupa withdrawal, penarikan yang jumlahnya besar, gitu ya. Dan nggak teratur. Nah, itu withdrawal. Oke. Jadi misalnya jumlahnya besar tuh langsung diambil ya. Kan dia ngambil cash 20.000. Maka cash di kredit berkurang, same capital berkurang. Jadi langsung ke same capital. Tapi kalau jumlahnya kecil, itu dinamakan drawing. Nah, kalau dinamakan drawing, biasanya kan nyatetnya 2 kali. Ya, ingat ya, ini beda ya. Ini soalnya nggak bisa coret-coret. Kalau drawing, jurnalnya debit drawing atau prefer ya kalau dalam bahasa Indonesia, kreditnya cash. Paham ya? Yang di kedua, di closing entries itu drawingnya kan ditutup. Ingat, yang ditutup SEND. Nah, D-nya drawing. Nah, ditutupnya ke kredit, lalu baru mengurangi to capital. Jadi bedanya sebetulnya sama, si capital itu akan berkurang, tapi ada yang langsung berkurang di tanggal terjadinya withdrawal, atau kalau drawing berkurang pada saat akhir periode. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kesepakatan
partnership operation dan kesepakatan pembagian profit and loss atau bagi hasil. Nah, kalau operasi persekutuan ini sama dalam banyak hal dengan bentuk organisasi lain atau bentuk lain ya, misalnya proprietorship ataupun corporation di dalam lini bisnis yang sama, namun dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk suatu periode, pengeluaran harus diperiksa dengan cermat ya untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi sekutu dikeluarkan dari biaya bisnis persekutuan. Gitu ya. Jadi tetap nggak boleh ya kalau misalnya owner itu misalnya biaya makan-makan untuk kepentingan pribadi itu juga nggak boleh dijadikan expense, itu udah umum sih. Jadi tetap ya tetap catatan akuntansinya itu atas nama persekutuan. Oke. Nah, kalau ada pengeluaran pribadi nanti masuknya ke tadi withdrawal atau drawing. Nah, ini adalah contoh mengenai Rat and Yan yang mendirikan partner dengan profit ratio 60 and 40. Berikut adalah datanya. Ini kita cuman mau melihat pembagian net income-nya ya. Jadi kita harus kalau mau bagi net income sebenarnya simple ya ini. Kita harus tahu saldo dari equity. Saldonya berarti 40 ditambah tambahan investasi dikurangi drawing. Atau kalau sian ada withdrawalnya. Intinya tahu dulu saldonya persekutuan atau sekutu masing-masing sekutu. Lalu net income-nya berapa? Nah, net income-nya 34.500 kita bagi 60 and 40%. Baru kita tahu saldo akhirnya Rat, Yan, and total. Gitu ya. Nah, bagaimana nyatetnya? Nah, ini sama aja ya nyatetnya. Income summary. Ingat ya, income summary itu untuk menutup N, net income. Kerat 20.700 dan bagian 13.800. Terus kalau drawing seperti tadi ya. Oke, kalau withdrawal nggak perlu ditutup karena udah langsung ke mengurangi capital. Oke, sekarang kita masuk ke loss and sharing. Biasanya kalau pembagian bagi hasil itu kan berdasarkan sesuai proporsi kepemilikan kan ya. Biasanya maksudnya misalnya 60 dan 40 itu berdasarkan saldo apa namanya saldo akhir gitu ya. Namun gitu ya ketika ada bentuknya CV tadi dan salah satu sekutu itu mengelola lebih banyak daripada sekutu lainnya gitu ya, atau dua sekutu itu mengelola lebih banyak daripada sekutu lainnya, maka perjanjian persekutuan agreement tadi itu boleh mengizinkan sekutu untuk mendapatkan tunjangan gaji sebelum laba tersisa itu dikalkulasikan. Maksudnya gimana? Jadi kalau di buku tuh nanti namanya salary allowance. Salary allowance itu tunjangan gaji. Jadi kayak gini, intinya biasanya kan laba langsung kita bagi gitu ya ke pemilik ya. Nah, ini itu konsep di mana kalau mau bikin perjanjian tuh boleh-boleh aja loh. Ini kan intinya kan kayak memberi tambahan literatur gitu ya. Karena memang nggak ada aturan resminya ya kalau di partnership ya. Boleh gitu. Pada sekutu yang lebih aktif itu diberikan gaji yang tunjangan gaji tambahan tunjangan gaji ya sebelum labanya itu dibagikan gitu ya. Oke. Nah, bisa juga memberikan bonus gitu. Jadi labanya itu dikurangi dulu ke sekutu yang lebih aktif misalnya. Atau bisa juga ngasih tambahan interest gitu. Interest tuh bunga ya pada bunganya jadi asumsinya tuh bunga tuh kalau ada sekutu yang prosentase apa namanya modalnya tuh signifikan lebih banyak daripada sekutu yang lainnya. Nah, itu berarti kasih tambahan bunga dulu sebagaimana ketika bunga tersebut didapatkan ketika sekutu itu menginvestasikan di tempat yang lain misalnya. Gitu ya. Nah, dasarnya apa? Biasanya pakainya saldo rata-rata. Ya, atau bisa pakai nanti rata-rata tertimbang.
ya, weighted average itu. Dan dibagi jumlah yang tersisa. Jadi bonus dulu, gaji baru bunga. Nah, misalnya ini dia N, GAR, NCAT ini punya membagi salary allowance-nya, tunjangan gajinya itu ke N dan GAR 24.000 divided equally gitu ya. N and GAR 12.000 si Cat tuh enggak, karena si Cat tuh pemilik pasif misalnya. Oke, terus ada juga membagi bonus misalnya kesepakatannya. Oh sorry, bukan membagi bonus, ini hanya 2016 tuh hanya salary allowance. Lalu sisa 36.000 misalnya ini dibagi secara rata gitu ya. Biasanya tergantung kesepakatan, nanti dilihat ya. Ini kebetulan si N, GAR, NCAT itu dibagi rata. Jadi nanti pembagiannya seperti ini. Jadi nggak langsung dibagi rata semua gitu loh maksudnya. Nggak langsung dibagi proporsi. Terus 2017 ternyata selain dia kan cuma laba 12.000, dia harus ngasih salary allowance ke NN GAR. Nah, terus habis itu dibagi rata. Ternyata si GAR NCAT itu mendapatkan alokasi dari net income, tapi si CAT tuh malah kena proporsi ruginya gitu, selisihnya gitu. Gitu. Jadi dia malah ngurangi pendapatannya karena pembagian 12.000 ini tadi ketika dibagi rata sebenarnya minus karena dia nggak dapat salary allowance. Itu bisa diterapkan. Ini namanya apa namanya? Jurnalnya. Gitu ya, jurnalnya CN, GRN. Jadi yang dibagi langsung di total akhirnya ya. Tuh. Oke, yang kedua adalah bonus allowance gitu. Kalau tadi udah salary, ini bonus. Bedanya cuma ini di poin yang bedanya itu di bonus to N gitu ya. Ini bonus dulu ya, ini bonus dulu, N dulu yang dikasih bonus karena dianggap mungkin kinerjanya lebih dari yang lainnya. Lalu baru salarinya baru dibagi rata. Oke, ini bonus juga, baru salary allowance baru dibagi rata. Terus tadi yang saya sampaikan setelah bonus, setelah salary allowance, yang ketiga adalah interest allowance. Nah, kontribusi interest ini terkait dengan berapa interest atau bunga yang bisa didapatkan ketika salah satu sekutu itu memiliki dana untuk ditempatkan di tempat lainnya. Nah, biasanya menggunakan metode weighted average tadi ya. Jadi weighted average itu yang dijadikan weighted penimbangnya itu adalah bobotnya, itu adalah bulan. Jadi kalau kita tuh nggak cuma lihat di 31 Desember gitu ya, tapi misalnya dia awalnya punya 20.000 selama 3 bulan, lalu 1 April dia tambah investasi gitu, tambah lagi gitu misalnya. Oke, begitu juga yang bawahnya. Jadi itu lebih lebih ya, lebih lebih adil gitu ya. Jadi nanti dibagiin sama, bisa langsung rate gitu ya, bisa pakai proporsi bulan atau tertentu gitu ya, misalnya 10% gitu ya, bisa. Oke. Oke, itu kalau tadi udah ya, intinya kalau yang poin tadi sebelum membagi profit and loss um, kita bisa membagi dulu ya beberapa hal, beberapa sekutu sebelum membagikan net income ke setiap partner. Terus bagaimana ketika ada pembelian kepentingan dari sekutu yang ada? Oke. Nah, dengan persetujuan semua sekutu, jadi intinya gini, kalau ada persekutuan tuh misalnya 3 orang, terus ada yang mau ngelepas gitu, mau disasosiasi itu kayak perubahan hubungan ya yang disebabkan oleh salah satu sekutu berhenti bersekutu ya dalam berjalan sebagaimana dibedakan dari penutupan bisnis. Jadi sebenarnya kayak 3 orang terus yang satu mau keluar gitu loh. Nah, lalu gimana gitu, itu tuh gimana gitu, atau dari 3 yang satu keluar terus ada yang masuk satu lagi gitu. Intinya adanya perubahan bentuk, bukan bentuk ya, perubahan struktur dari pemilik gitu. Nah, lalu ada pertanyaan kan, apakah dari aset partnership yang
lanjut tadi harus dinilai kembali nggak gitu ya. Nah ini nanti kalau ada yang mengundurkan diri gitu atau menjual melepas asetnya, itu bisa ada dua pendekatan sama kayak tadi, bisa pendekatan goodwill atau pendekatan bonus. Nah, kalau pendekatannya goodwill, maka semua aset yang ditransfer ke partnership baru itu harus dinilai kembali dengan cara seolah-olah aset tersebut telah dijual. Gitu ya. Jadi harus dinilai kembali. Kalau goodwill, aset yang ditransfer ke kemitraan baru itu tadi harus dinilai kembali. Kalau di pendekatan yang bonus tadi ya, itu nggak perlu dinilai kembali ya. Jadi perubahan dalam kepentingan partnership tidak berbeda dengan perubahan pemegang saham. Gitu ya. Jadi nggak perlu dinilai kembali, maka dianggap dasar untuk memberikan dasar untuk penilaian kembali badan usaha. Jadi tidak harus dinilai kembali. Misalnya mungkin kita masuk ke itu aja ya, buku ininya ya. Nah, ini di bukunya BIMS ya. Jadi misalnya ada persekutuan namanya apa ya? Coba saya lihat. Ini halaman 540 ya. Oke. Ini intinya ada persekutuan namanya Hall and Mark. Ini si Mark ini membeli ya. Sisu itu membeli kepemilikannya Mar sebesar 50.000 dengan kepemilikan 25%. Gitu ya. Dia mentransfer ke Mar itu sebesar 25% yaitu dari 200.000 yaitu 50.000. Oke. Jadi kalau ada persekutuan, jadi intinya kalau ada investor yang masuk itu tidak selalu adanya tambahan modal bagi persekutuan yang baru, tapi bisa jadi itu sebetulnya kayak membeli sekutu yang lama gitu. Jadi nggak selalu ada tambahan modal dari sekutu yang baru gitu ya. Nah ini nanti misalnya ada pembelian dari interest dari existing partner gitu. Jadi membeli kepemilikan, interest itu kepemilikan ya dari partner yang lama. Misalnya Alf and Bell adalah partner dengan total capital balance adalah dengan saldo total itu adalah masing-masing 50.000 ya. They share profit and loss equally gitu ya. Sama gitu, dia profit and loss-nya 50-50. Nah, si Cobb itu membeli sebagian dari kepemilikannya si Alf gitu ya. Nah, kemudian senilai 25.000. Oke, nah lalu kepemilikan baru kan berarti kan si Alf itu cuma dibeli separuh kan. Kalau diberi separuh berarti partnershipnya itu namanya A, B, dan C. Oke, sehingga si Alf dan Cobb itu yang A dan C tadi akhirnya punya 25-25 kan. Oke, maka masuknya si Cobb itu jurnalnya adalah pasti Cobb capital bertambah toh. Nah, yang dikurangi adalah capitalnya si Alf karena punya Alf dibeli sama Cobb. Loh bu kok nggak ada kas masuk? Ya nggak ada karena kasnya itu si Cobb itu langsung bayar ke Alf. Jadi bukan catatan persekutuan. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Cuman ini nanti gitu ya. Kita lihat. Oke. Jadi nggak ada revaluasi. Jadi ketika si Cobb masuk tuh nggak ada revaluasi kan? Nggak ada revaluasi. Nah, yang kedua, sekarang asumsikan kalau Alf dan Bell itu nilainya 50 sama 40. Tapi mereka punya apa tadi perjanjian untuk 50-50. Oke, ketika Cobb masuk dengan 25.000 gitu ya. Maka dia sama Cobb tuh masuk bayar 25.000 ke Alf gitu ya. Nah, partner tuh setuju kalau sebagian dari Alf Capital itu nggak ditransfer ke Cobb. Sorry, ditransfer ke Cobb gitu ya dan tidak direvaluasi. Oke, maka yang awalnya 50-50 ditransfer ke si Cobb itu 25%. Begini adalah contohnya. Gitu ya. Nah, ini makanya nggak perlu direvaluasi. Nah, metode yang kedua adalah perlu adanya
revaluasi. Gitu ya. Goodwill approach. Nah, oke, untuk goodwill approach nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Gitu ya, silakan dipahami dulu sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.